warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Kalam dengan materi perbandingan aliran mengenai pelaku dosa besar yang beranggotakan Andika Oti Damayanti 202 111 233, Syafa Alia Nurmalita 202 111 243, Syahrul Rokyatun 202 111 244, Akbar Aji Saputro 202 111 246, Dewi Rahmawati Nurdiani 202 111 251, Muhammad Reno Saputra 202 111 253. Aliran Khawarij. Nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Nama ini diberikan kepada mereka karena mereka telah menyatakan diri keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dalam persengketaannya dengan Muawiyah. Ciri yang menonjol dari aliran ini ialah watak ekstremitas dalam memutuskan persoalan-persoalan kalam. Mereka memiliki pandangan yang ekstrim terhadap status pelaku dosa besar. Mereka memandang bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin al-Ash, dan Abu Musa al-Asy'ari adalah kafir. Sekte-sekte aliran Khawarij. Sekte yang pertama yaitu Al-Muhakimah. Al-Muhakimah adalah golongan Khawarij asli yang merupakan bekas pengikut Ali bin Abi Thalib, yang kemudian memisahkan diri dan menentang Ali bin Abi Thalib. Menurut golongan ini, Ali, Muawiyah, dan kedua perantaranya, serta semua orang yang menyetujui arbitrase, telah melakukan perbuatan salah dan mereka menjadi kafir. Yang kedua yaitu Al-Azarikah. Nama Al-Azarikah diambil dari nama seorang pemuka golongan ini, yaitu Naf'i bin Al-Azraq. Golongan yang muncul setelah hancurnya Al-Muhakimah dan memiliki daerah kekuasaan di perbatasan Iran dan Irak. Golongan ini memandang bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa besar tidak lagi disebut sebagai kafir, tetapi mereka disebut orang musyrik atau politeis. Yang ketiga yaitu Al-Najdad. Pada mulanya, golongan ini ingin bergabung dengan Al-Azarikah, tetapi tidak jadi karena dalam golongan Al-Azarikah sedang mengalami perpecahan. Perpecahan tersebut timbul karena sebagian dari pengikut Naf'i ibn al-Azraq tidak menyetujui faham bahwa pengikut Al-Azarikah yang tidak mau berhijrah ke daerah lingkungan mereka dianggap musyrik. Kemudian adalah lanjutan dari sekte-sekte aliran Khawarij. D. Al-Ajaridah. Golongan ini merupakan pengikut dari Abdul Karim bin Ajrad. Menurut paham golongan ini, berhijrah bukanlah suatu kewajiban bagi orang Islam, tetapi berhijrah hanya merupakan kebajikan saja. Dengan demikian, kaum Al-Ajaridah bebas tinggal di mana saja dan tidak dianggap sebagai seorang kafir. E. Al-Sufriyah. Pimpinan golongan ini ialah Si'ad bin Al-Asfar. Menurut Harun Nasution, golongan ini memiliki paham yang sedikit ekstrim dibandingkan dengan golongan yang lainnya. Paham tersebut ialah orang Sufriyah yang tidak berhijrah tidak dianggap seorang kafir. Mereka tidak sependapat jika anak-anak orang musyrik itu dibunuh, dan tidak semua Sufriyah sependapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu telah menjadi musyrik. F. Al-Ibadiyah. Nama golongan ini diambil dari nama seorang pemuka mereka, yaitu Abdullah bin Ibad. Pada awalnya, ia merupakan pengikut dari golongan Al-Azarikah
yang memutuskan untuk memisahkan diri dari golongan tersebut pada tahun 686 Masehi. Selanjutnya adalah aliran Murji'ah. Murji'ah sendiri diambil dari kata arja'ah. Berikut adalah beberapa pendapat mengenai arti arja'ah, antara lain A. Menurut bin As-Sakir, arja'ah berarti menunda. Diartikan demikian karena mereka berpendapat bahwa masalah dosa besar itu ditunda penyelesaiannya sampai hari perhitungan nanti, dan kita tidak dapat menghukuminya sebagai orang kafir. B. Menurut Ahmad Amin, dalam kitabnya Fajar al-Islam berpendapat bahwa arja'ah berarti membuat sesuatu mengambil tempat di belakang, dalam arti memandang sesuatu kurang penting. Disebut demikian karena yang terpenting adalah imannya, dan amal adalah nomor 2 setelah iman. C. Ahmad Amin juga mengatakan bahwa arja'ah berarti memberi pengharapan. Dinamakan demikian karena mereka berpendapat bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar itu tidak berubah menjadi kafir, tetapi ia tetap dianggap sebagai seorang mukmin. Sejarah timbulnya aliran Murji'ah. Menurut Harun Nasution, timbulnya kaum Murji'ah itu sebagaimana halnya dengan aliran Khawarij yang mulanya muncul karena persoalan politik, yaitu mengenai persoalan khalifah. Jika golongan Khawarij menentang kekuasaan Bani Umayyah telah menyeleweng dari ajaran Islam, maka golongan Syiah menentang Bani Umayyah karena telah merampas kekuasaan dari tangan Ali dan keturunannya. Dalam suasana pertentangan itulah maka timbul suatu golongan baru yang ingin bersikap netral dan tidak mau turut dalam praktik kafir, mengkafirkan seperti yang dilakukan Khawarij dan Syiah. Golongan ini yang kemudian dikenal dengan nama golongan Murji'ah. Menurut Harun Nasution, dalam paham teologi Murji'ah mulai muncul karena masalah dosa besar. Persoalan dosa besar yang pada mulanya timbul oleh kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, tetapi kaum Murji'ah tidak menjatuhkan hukum kafir bagi mereka. Kaum Murji'ah berpendapat bahwa mereka tetap mukmin. Alasannya karena walaupun mereka melakukan dosa besar, tetapi mereka masih tetap mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasul-Nya. Selanjutnya, sub-sub sekte dalam Murji'ah. Menurut pandangan Harun Nasution, golongan Murji'ah yang moderat, golongan ini mendapat bahwa orang yang telah melakukan dosa besar itu tidak menjadi kafir karenanya dan tidak kekal dalam neraka. Orang tersebut akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang ia kerjakan. 2. Golongan Al-Jahmiyah. Mereka adalah pengikut Jahim Syahwa. Golongan ini mendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian ia menyatakan kufur kepada Tuhan secara lisan, maka orang tersebut tidak menjadi kafir karenanya, sebab iman itu tepatnya dalam hati, bukan lidah atau di tempat lain dari tubuh manusia. B. Golongan Al-Salihiyah. Mereka adalah pengikut Abu Hasan Al-Salihi. Golongan ini berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan, sedangkan kufur
adalah tidak mengetahui Tuhan. Menurut mereka, sholat itu tidak merupakan ibadah kepada Tuhan, karena yang disebut ibadah dengan ibadah ialah beriman kepada Tuhan, dalam arti mengetahui Tuhan. Lanjutan C. Golongan Yunusiah. Mereka berpendapat bahwa yang disebut dengan iman itu hanyalah mengetahui Tuhan. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa melakukan perbuatan maksiat atau pekerjaan jahat itu tidak merusak iman seseorang. D. Golongan Al-Ubaidiyah. Golongan ini berpendapat jika seorang meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan jahat mereka tidak akan merugikan mereka, tidak merusak iman seseorang, dan demikian pula sebaliknya. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang musyrik atau tidak beriman tidak akan berubah kedudukannya sebagai orang yang musyrik. Kemudian terdapat aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini sangat berbeda dengan aliran yang sebelumnya. Aliran ini tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar. Kemudian terdapat pertanyaan, apakah mereka tetap mukmin atau kafir? Setiap pelaku dosa besar menurut aliran Mu'tazilah berada di posisi tengah, yaitu di posisi mukmin dan kafir. Jika pelaku dosa besar meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Walaupun demikian, siksaan yang diterima oleh aliran Mu'tazilah ini lebih ringan dibandingkan siksaan yang diterima oleh orang-orang kafir. Dalam perkembangannya, beberapa tokoh Mu'tazilah seperti Wastul bin Atha dan Amr bin Ubaid memperjelas sebutan itu dengan istilah fasik yang bukan mukmin atau kafir. Selanjutnya, terdapat aliran Asy'ariyah. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul atas keberanian dan usaha Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Beliau keluar dari golongan Mu'tazilah dan membentuk aliran teologi yang kemudian dikenal dengan namanya sendiri, yaitu Asy'ariyah. Perlakuan Asy'ariyah terhadap pelaku dosa besar, mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang bersujud ke Baitullah atau Al-Qiblah, walaupun melakukan dosa besar seperti berzina, mencuri, dan lain-lain. Menurut aliran ini, mereka pelaku dosa besar masih tetap dianggap sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang mereka miliki. Akan tetapi, jika dosa besar ini dilakukan dengan anggapan bahwa hal ini dibolehkan atau halal dan tidak meyakini keharamannya, ia dipandang kafir. Adapun balasan di akhirat kelak bagi pelaku dosa besar, apabila ia meninggal dan tidak sempat bertaubat, maka menurut Al-Asy'ari hal tersebut tergantung pada kebijakan Allah SWT secara mutlak. Dengan demikian, jelaslah bahwa Asy'ariyah sesungguhnya mengambil posisi yang sama dengan Murji'ah, khususnya dalam pernyataan tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar. Aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah, baik Samarkand maupun Bukhara, sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasan yang diperoleh kelak di akhirat ialah tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Jika ia meninggal tanpa bertaubat terlebih dahulu, keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Pelaku dosa besar diampuni, ia akan masuk ke dalam neraka, tetapi tidak kekal di dalamnya. Penganut aliran Syiah percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar akan kekal di dalam neraka jika ia belum bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Aliran Syiah mirip dengan aliran Mu'tazilah. Demikian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.